warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mas Rehan, boleh Bu Alfi minta tolong pimpin doa? Siap, Bu. Yuk. Duduk siap, Bu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Bu Alfi akan absensi kalian, silahkan dijawab dengan cita-cita kalian. Mbak Levisha. Atlet voli, Bu. Bagus, berlatih yang rajin ya. Mas Fakih. Presiden, Bu. Amin, semoga terkabul ya Allah. Amin. Alhamdulillah hari ini masuk semua dan sehat semuanya. Anak-anak, sebelum pembelajaran, Bu Alfi kirimkan asesmen awal di grup WhatsApp. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Ada 2, kognitif dan non-kognitif. Non-kognitifnya berupa Google Form dan kognitifnya berupa Word Wall. Ada linknya masing-masing. Ayo dikerjakan sekarang. Mbak Bilkis ada kesulitan? Enggak, Bu. Ya, itu dipilih jawabannya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ada kesulitan tidak? Iya. Sebelum kita mulai, cek kesiapan belajar dulu. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Se. Ma. Nga. Ala ala. Se. Bu Alfi sajikan gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Mbak Usnida. Orang berbondong-bondong menaiki unta, kan? Betul apa salah? Berbondong-bondong menaiki unta. Ini kira-kira mau ngapain? Pindah, ya betul. Adakah kalian di sini yang pernah pindah rumah? Ada. Siapa? Mas Bagas. Mas Bagas pernah pindah rumah dari mana ke mana? Dari Mojo ke Bedong. Mojo ke Bedoho. Sekarang pindah lagi apa tidak? Iya. Kemana? Ke Budak. Nah, Mas Bagas ini mengalami pindah rumah. Pindah itu hijrah. Pasti beradaptasi dengan orang baru, ya kan? Iya, itu namanya hijrah. Pertanyaan selanjutnya, pernah dengar nggak cerita hijrahnya Nabi Muhammad? Pernah. Hijrah kemana sih Nabi Muhammad itu? Ya, ke Madinah, betul. Kenapa Nabi Muhammad kok hijrah ke Madinah? Ya, diganggu orang kafir. Kalian sebutkan tadi adalah tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kita hari ini akan mempelajari kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Diharapkan setelah belajar hari ini anak-anak bisa memahami, menjelaskan kisah hijrahnya Nabi Muhammad, bisa menjelaskan sebab hijrahnya Nabi Muhammad, dan tentunya bisa meneladani hikmah yang terkandung pada hijrahnya Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita sangat perlu mempelajari kisah hijrahnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Apa Mas Fai? Supaya iman semakin kuat. Ya, iman kita supaya semakin kuat. Selanjutnya ada yang tahu? Mas Rehan? Supaya bisa meneladani. Ya, supaya kita bisa meneladani kisah hijrahnya Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ambil hikmahnya. Bu Alfi akan sajikan video. Perhatikan, dicatat hal-hal yang penting karena setelah ini Bu Alfi akan memberikan masalah kepada kalian. Jadi untuk memecahkan masalah diperhatikan videonya. Diawali beberapa peristiwa Mbak Tita, dilihat. sebab mendorongnya. Antara lain yang berarti kaum suku Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwahnya Nabi. Bu Alfi akan berikan kalian 3 pertanyaan dalam kuis word wall. Yang mau maju nge-tap silahkan, yang mau jawab silahkan. Oke, yang mau maju siapa? Apa alasan Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama perjalanan hijrah? Ya Mas Fai apa? Karena kita orang Quraisy. Betul sekali. Mbak Risa, yuk maju cepat. Nomor 1. Mengapa Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah? Mas Bagas apa? Karena
menemani Nabi Muhammad selama perjalanan hijrah? Abu Bakar. Ya betul, Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak, dari tadi setelah kita tes hasil belajar kalian, sudah Bu Alfi kelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi dengan kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Nah setelah Bu Alfi sebut nama kalian, silahkan berpindah kelompok. Kelompok rendah langsung menempati sini, sedang, tinggi. Kelompok rendah, Mbak Usnida, Mas Bagas, Mbak Akila, Mbak Hasna, pindah sini. Instruksi selanjutnya diperhatikan. Kelompok rendah tugasnya adalah menganalisis sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Kelompok sedang menganalisis kisah hijrah Nabi Muhammad. Dan kelompok tinggi tugasnya menganalisis hikmah yang bisa diteladani dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya di HP kalian, di grup WhatsApp sudah dikirim Bu Alfi link Google Form tugas masing-masing kelompok. Di situ juga disajikan materi. Diperhatikan ini. Ya, ada berbagai sumber materi, ada YouTube, ada TikTok, ada PowerPoint, ada jurnal. Jadi kalian mengakses materi dari situ. Linknya diklik nanti muncul materinya. Setelah kalian berdiskusi dan menganalisis tugas masing-masing kelompok, tugasnya adalah membuat hasil diskusi itu dalam sebuah peta konsep. Nah, peta konsepnya gimana? Bu Alfi, dilihat. Apa sih peta konsep itu? Ini contoh peta konsep buatan Bu Alfi. Jadi nanti kalian menuangkan konsep-konsep dalam sebuah peta. Nah, Bu Alfi akan membagikan kalian masing-masing kelompok 1 laptop. Dan juga sudah terbuka aplikasi Canva, sudah Bu Alfi pilihkan template Canva-nya, kalian tinggal menuangkan hasil diskusi, memasukkannya di sini, tinggal edit. Kalian nanti tinggal edit template ini ya, diedit pakai materi yang ada di situ dicari, oke? Oke. Dan kelompok tinggi ini templatenya, tinggal edit, cari materinya. Abi Thalib tidur di kamar Nabi. Ada kesulitan tidak? Gimana? Ada di dalam Nabi Muhammad Yuk, kelompok rendah. didapati Ali bin Abi Thalib Terus ini diturunkan. Oke, ayo diketik apa? Sebab hijrah yang pertama apa tadi? meletakkan segenggam tangan di kepala masing-masing para sambil Kelompok tinggi ambil dari sumber belajar apa? Jurnal. Ya, yuk langsung ditulis di peta konsep. Dan negara baru. Itu dibawa turun. Bertawakal pada Allah. Ya, ditulis bertawakal pada Allah. Iya, kelompok rendah apa? Oh ini tinggal gini dulu. Ayo kalau sudah dikirim di LKPD tadi, di Google Form tadi, habis itu kita presentasikan ke depan. Ayo kelompok sedang udah ngirim loh. Sudah selesai semua ya? Sudah dikirim tadi? Sebelum presentasi hasil kerjanya nanti akan ditampilkan Bu Alfi yang pakai Google Form itu, hasilnya diunduh Bu Alfi tampilkan di sana, kemudian masing-masing kelompok presentasi. Kita ice breaking dulu, nyanyi lagu Sebab Nabi Hijrah, yuk berdiri semuanya. Nabi kita Muhammad yang pertama karena penindasan kaum Quraisy, kedua ancaman untuk keselamatan Nabi, yang ketiga selanjutnya tugas kalian masing-masing kelompok adalah mempresentasikan peta konsep hasil diskusi kalian. Kelompok sedang. Kelompok sedang ayo siap maju. Baik anak-anak, kelompok sedang akan mempresentasikan hasilnya. Ini peta konsep hasil kerjaannya. Siapa yang mau presentasi? Ayo sini dipegang pointernya, dipencet yang atas.
Ya, bisa dimulai. Perhatikan. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berangkat bersama-sama dari Mekah. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Kelompok tinggi, ayo siap maju kelompok tinggi. Kelompok tinggi siap? Siap. Yo, maju sini. Ini hasilnya hikmah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Peta konsep dari kelompok tinggi. Ayo, dipegang. Yuk. Hikmah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bersikap sabar dan teguh. Tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertekad kuat untuk meninggalkan keburukan. Peta konsepnya berwarna ungu, pink, sama hijau toska. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Silakan duduk. Terakhir kelompok rendah. Ayo maju semuanya. Sebab Nabi hijrah ke Madinah. Satu. 1. Penindasan dari kaum Quraisy. 2. Ancaman terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, bagus sekali hasil kerja kalian dari mengerjakan LKPD sampai presentasi. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk evaluasi hasil penyelesaian masalah kalian membuat peta konsep tadi, Bu Arfi ingin mengetahui jumlah kepahaman kalian, bagaimana kepahaman kalian. Kita bermain kuis EdukaPlay. Ini ada frog kata. Pengorbanan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq saat hijrah? 1. Menjadi pembantu jalan, membeli unta untuk perjalanan hijrah, mengorbankan harta dan keselamatannya untuk melindungi Nabi. Ayo maju. Oke. Ya, Mbak Akila, ayo cepat. Ayo dipencet. C. Oke. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah. Ayo, Mbak Akila. B. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar apa? Hijrahnya Nabi Muhammad. Pengertian hijrah apa? Pindah, iya. Sebab-sebab Nabi hijrah apa yang pertama? Diganggu orang kafir. Diganggu orang kafir. Lagi apa? Iya apa? Ya. Dakwah kurang berkembang di kota Makkah. Hikmah apa yang bisa diambil, yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Muhammad? Apa? Jujur. Jujur, ya kita harus membiasakan jujur. Bekerja sama dengan orang lain. Ya, bekerja sama, tidak mementingkan kepentingan sendiri, apalagi? Tawakal. Ya, berserah diri kepada Allah. Bagus. Selanjutnya kita akan mengadakan tes sumatif. Bu Arfi kirimkan link kuisis di grup WhatsApp. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Di sini, ayo silahkan dimasukkan kodenya. Ayo mulai dikerjakan. Ayo, waktunya tinggal 5 menit. Ada kesulitan tidak? Ada yang remedial. Ayo Mbak Tita remedial ya. Cuma satu Mbak Tita. Ya, yang lainnya ikut pengayaan. Tugasnya sudah Bu Arfi kirim di grup WhatsApp untuk yang remedial dan juga yang pengayaan ada sendiri-sendiri. Ya, nanti sampai rumah dikerjakan. Nah, Bu Arfi tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Belajar menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan layar. Menyenangkan tidak? Bisa punya pengalaman membuat peta konsep tadi? Bisa paham dengan materinya enggak? Bisa. Baiklah, sempat tepuk tangan. Hebat sekali. Anak-anak dilanjutkan, diperhatikan. Tetap dijaga semangat belajarnya. Jumpa lagi minggu depan dengan materi menyambut usia balik. Ya, kemudian di rumah dibaca, di garis bawah yang penting-penting. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.